Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang super seru. Momen paling krusial di Futsal Asia, semifinal AFC Futsal Asian Cup 2026. Ini dia nih, panggung di mana semuanya dipertaruhkan dan drama udah pasti menanti di depan mata. Oke, kita langsung aja ya. Bayangin, ada 4 tim super kuat yang tersisa, tapi cuma ada 2 tiket ke final. Cuma 2. Pertanyaannya simpel aja sih, siapa yang bakal lolos? Siapa yang bakal jadi pemenang? Dan ini dia nih, 4 jagoan kita. Ada Iran, si raja bertahan yang kayaknya susah banget dikalahin. Terus ada Irak, sang kuda hitam yang hobinya bikin kejutan. Gak ketinggalan Jepang, raksasa yang mainnya konsisten abis. Dan terakhir tentu saja Indonesia, tuan rumah dengan semangat supporter yang luar biasa. Masing-masing punya cerita dan mimpi sendiri di babak ini. Oke, kita bedah satu-satu ya. Laga pertama ini, wah ini bener-bener duel klasik. Sang raja ketemu sama penantang pemberani. Bisa dibilang ini pertarungan antara David lawan Goliatnya futsal Asia. Tradisi lawan ambisi. Di satu sudut kita punya Iran. Mereka ini udah kayak dinasti, raja yang gak tergoyahkan di futsal Asia. Nah, di sudut lain ada Irak. Mereka ini underdog yang bahaya banget, yang siap banget ngerusak pesta sang raja. Coba deh kita lihat kenapa Iran ini ditakuti. Skuad mereka itu isinya pemain berpengalaman semua. Mentalnya udah mental juara. Mereka juga paling jago bikin gol di antara semua semifinalis. Kemenangan 7-4 lawan Uzbekistan kemarin itu gila banget sih. Bener-bener bukti kalau mental mereka itu baja. Intinya, mereka tuh tahu banget caranya menang di pertandingan-pertandingan penting kayak gini. Eits, tapi jangan remehin Irak. Mereka ini julukannya Giant Slayer, si pembunuh raksasa. Waktu mereka ngalahin Thailand 4-2, itu benar-benar kejutan besar. Yang ngasih sinyal ke seluruh Asia. Hey, kami di sini. Gitu. Oke, mungkin pengalaman mereka nggak sebanyak Iran, dan kualitas skuadnya di atas kertas sedikit di bawah. Tapi, cara main mereka di fase gugur itu efektif banget, efisien, dan itu yang bikin mereka jadi ancaman serius. Kalau kita lihat angkanya, ya Iran emang lebih diunggulkan, sekitar 65%. Tapi coba lihat Irak, 35%. Angka 35% itu bukan angka kecil loh. Itu bukan sekedar statistik. Itu adalah sebuah peluang, sebuah kesempatan nyata buat si underdog ini untuk bikin sejarah lagi. Oke, kita geser ke pertandingan kedua. Yang ini juga gak kalah seru, percayalah. Ini duel antara dua kekuatan yang beda banget. Kekuatan taktik melawan kekuatan supporter tuan rumah. Disiplin lawan semangat membara. Keren kan? Di sini kita lihat Jepang, si raksasa taktis yang permainannya rapi banget, terorganisir. Lawannya Indonesia, tuan rumah yang energinya datang dari ribuan supporter fanatik. Ini benar-benar pertarungan antara otak melawan hati. Jepang ini bukan tim kaleng-kaleng ya, mereka mantan juara. Kekuatan utama mereka itu ada di organisasi permainan. Serangannya terstruktur, bertahannya rapat. Kemenangan 6-0 tanpa kebobolan sama sekali di perempat final itu udah cukup jadi bukti betapa klinis dan berbahayanya mereka. Nah, sekarang kita bahas tuan rumah Indonesia. Ini momen bersejarah banget buat mereka. Bisa lolos ke semifinal setelah menang dramatis 3-2 lawan Vietnam. Grafiknya terus naik, dan yang paling penting, mereka punya senjata rahasia, supporter. Dukungan penonton itu bisa jadi pemain tambahan, tapi yaitu, tantangan terbesarnya ada di mental dan pengalaman tanding di laga sepenting ini. Jelas Jepang lebih unggul di situ. Kalau lihat data lagi, ceritanya mirip nih. Jepang jadi favorit dengan peluang 60%, tapi Indonesia punya 30%. Nah, pertanyaannya, dengan dukungan supporter yang bisa bikin stadion bergemuruh, yang bisa jadi pemain ke-6 di lapangan, apa angka 30% ini benar-benar ngegambarin semua ceritanya? Oke, kita udah bedah 2 laga semifinalnya. Sekarang kita coba lihat gambaran besarnya. Jadi, siapa nih yang paling berpeluang jadi juara? Jadi, kalau kita rangkum, peta kekuatannya kelihatan jelas ya. Iran dan Jepang, dua raksasa futsal Asia, jelas jadi favorit utama. Peluang mereka ada di angka 60-70%. Sementara itu, Irak dan Indonesia ada di posisi underdog. Tapi lihat deh, peluang mereka itu di kisaran 30-40%. Sama sekali nggak bisa dianggap enteng. Tapi, ingat satu hal yang paling penting. Ini olahraga. Apalagi di sistem gugur yang cuma satu pertandingan. Angka di atas kertas, statistik, itu semua bisa nggak berarti apa-apa. Di lapangan, semua bisa terjadi. Cuma butuh satu kesalahan kecil atau sebaliknya, satu momen ajaib dan seluruh hasil pertandingan bisa berubah total. Jadi,
Saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan buat dipikirin. Apa sih yang bakal nentuin hasilnya nanti? Apakah statistik yang dingin dan logis? Atau justru semangat juang, gairah, dan drama tak terduga yang bikin kita semua cinta sama olahraga ini? Jawabannya bakal kita saksikan sama-sama.